Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Dena Sekarningrum. Aku adalah mahasiswa psikologi Islam dari IAIN Kediri. Nah, ini adalah podcast pertama aku ya. Nah, aku sebelumnya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Pernah gak sih dari kalian tuh mengalami yang namanya stres? Aku rasa pernah ya. Aku pribadi pun juga pernah mengalami yang namanya stres. Dan itu sangatlah manusiawi. Apalagi kita kan sekarang memasuki era new normal, di mana banyak aktivitas atau rutinitas baru yang kita harus mulai untuk beradaptasi. Misalkan seperti keluar rumah memakai masker, harus sering-sering cuci tangan, dan juga physical maupun social distancing. Nah, sebelumnya aku mau ngenalin dulu nih ke teman-teman apa sih pengertian dari stres itu. Jadi menurut Richard, stres merupakan kondisi di mana seseorang mengalami tuntutan emosional berlebih dengan ditandai seperti gejala depresi, kelelahan, gelisah, mudah marah, cemas, ataupun khawatir. Jadi ketika kalian mengalami gejala-gejala itu, ada kemungkinan kalian lagi stres ya, maka carilah mood booster terbaik kalian. Jadi stres itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalkan karena faktor lingkungan seperti family, keluarga, sedang ada masalah keluarga, atau lagi ada masalah sama temen nih, atau mungkin masalah dengan pendidikan seperti sekolah, banyak tugas, atau disebabkan karena masalah asmara sama si doi. Kemudian sebagai seorang individu yang sehat mental atau healthy people, kita harus mampu loh ya untuk mengelola stres atau memanajemen stres yang ada pada diri kita. Banyak ya kita ketahui gimana sih cara yang bisa kita lakukan atau action apa sih yang bisa kita lakukan untuk menurunkan tingkat stres pada diri kita. Ada banyak sih sebenarnya, seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dengan baik atau sesuai porsi jam 7-8 jam per hari. Kemudian selalu positive thinking. Nah, itu kuncinya, selalu berpikir positif. Emang sih semua itu gak mudah, tapi semua itu perlu proses. Jadi itu tadi adalah bagaimana cara kita untuk menurunkan tingkat stres yang ada pada diri kita. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman tentang suatu metode baru. Nah, kalau itu tadi kan untuk menurunkan tingkat stres pada diri kita. Dimana kita sudah stres, kemudian diturunkan tingkatnya. Nah, di sini aku akan mengenalkan metode baru ke teman-teman. Jadi, aku kasih nama bijak berucap cegah stres di era new normal. Jadi, judul ini lebih kepada gimana sih supaya stresnya itu belum nyampe ke kita, tapi kita udah nyegah gitu loh. Jadi bukan stres udah datang, kita turunkan tingkatnya, bukan seperti itu. Itu kan kalau misalkan di awal tadi ya, kalau stresnya udah datang, cara penurunannya oleh beberapa action tadi. Tapi di sini aku akan mengasih topik tentang sebelum stres itu datang, kita cegah gimana. Jadi aku kasih judul bijak berucap cegah stres di era new normal. Nah, contohnya secara sederhana langsung aja seperti ini. Yang pertama adalah hindari untuk mengucap beberapa kalimat berikut. Jadi kan topik kita adalah bijak berucap. Jadi lebih pada gimana sih supaya apa yang kita ucapkan atau kita bicarakan itu bisa mensupport orang lain ataupun diri kita gitu loh. Bukan malah perkataan itu akan membuat orang lain semakin down ataupun insecure, baik orang lain ataupun diri kita. Tetapi dengan kalimat itu akan membuat kita semakin semangat, semakin serasa dikasih support gitu loh. Contohnya langsung aja. Yang pertama misalkan kalimat gini, kamu habis di PHK ya? Ya emang kondisinya lagi kayak gini. Nah, di situ kan menegaskan bahwa oh kamu lagi di PHK ya. Semakin dipertegas, wong ya udah tahu kalau aku di PHK, kenapa kok dipertegas gitu. Nanti kan akan membuat dia semakin merasa terngiang-ngiang gitu. Semakin merasa bahwasanya oh emang salah ya kalau aku di PHK. Terus gimana nanti bla 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 bla. Nah, itu akan membuat orang semakin putus asa. Lebih baik kalian kasih kalimat ini aja. Diganti dengan kalimat ini. Kamu bisa mencari rezeki dengan cara yang positif, yang lain kok. Misalkan seperti buka usaha mandiri sendiri gitu. Atau kalimat berikutnya nih yang harus dihindari, yaitu kasihan banget ya dia
satu keluarga HP-nya cuma satu. Terus gimana kalau anaknya sekolah online? Nah, itu kan akan membuat sebuah keluarga semakin minder dan membuat dia semakin stres. Nah, hindari aja. Ganti dengan kalimat seperti ini. Tenang, pasti nanti ada kebijakan dari sekolah kok buat sistem pembelajaran bagi siswa yang terbatas, sarana dan prasarananya. Nah, itu kan akan memberi ketenangan, lebih damai, meskipun solusi yang setidaknya dia berpikir bahwa ternyata ada jalan atau titik terang gitu. Kemudian kalimat yang ketiga, studi at home bikin tambah boros gara-gara beli kuota. Nah, itu buat diri sendiri ya khususnya. Nah, itu bisa diganti dengan kalimat yang lebih positif. Misalkan gini, insya Allah selama mau hemat dan niatnya untuk menuntut ilmu, lillahi ta'ala, pasti Allah kasih kemudahan rizki buat beli kuota. Nah, di situ nanti kan segala sesuatu yang kita niatkan dan kita pikirkan positif akan kembali positif juga kepada kita. Kemudian yang keempat nih, ada kalimat ini, hindari untuk mengucapkan kalimat sebenarnya gimana sih COVID kok nggak ketemu obatnya. Di situ kan ibaratkan secara langsung kita kan menuntut negara atau menuntut pihak yang berwajib untuk segera menemukan obat. Ganti aja kalimatnya dengan lebih positif seperti ini. Semoga obat atau vaksin untuk virus corona segera didapatkan supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, setidaknya akan memberikan efek yang positif kepada diri kita dan insya Allah kepada lingkungan sekitar kita juga kan itu juga termasuk doa. Kemudian yang terakhir nih, ini pastinya banyak sekali dari orang-orang yang mengalami posisi seperti ini. Hindari ya untuk mengucapkan bosen rasanya di rumah aja dan kegiatan di luar dibatasi. Nah, pasti banyak ya yang pengen buru-buru jalan-jalan ataupun kemana gitu ya, liburan. Ganti kalimat itu dengan kalimat berikut. Meskipun di rumah aja, aku harus tetap produktif. Dan ternyata banyak kegiatan positif yang bisa aku lakukan. Nah, itu kan akan memberikan energi yang jauh lebih positif buat diri kita daripada kita mengeluarkan kata-kata yang negatif. Lebih baik kita memberikan sugesti ataupun stimulus kepada diri kita maupun lingkungan kita dengan kalimat-kalimat yang positif. Karena apa? Karena ucapan kita atau tutur kata kita itu adalah suatu power di mana itu dapat membuat orang lain ataupun diri kita semakin semangat atau bahkan sebaliknya. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman semua untuk bijak berucap, cegah stres di era new normal. Oke, cukup sekian dari aku ya guys. Semoga bermanfaat untuk aku dan kalian semua. Selalu stay safe, semangat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.